Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dari sama-sama berisi kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita laksanakan, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan keberkahan, berjalan dengan lancar. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La hawla illa Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم لله مسلم المسلمات والمؤمنين في مشارق الارض ومغربها ثم خصوصا اللهم يسر لنا امورنا اللهم علمنا منه الذين وذكرنا ذكر من الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والصحة والسلام والعافية والسلام والرحمة علينا هذه الجمعة. يا الله يا رحمن pada hari yang berbahagia ya Allah kami mengadakan diseminasi ya Allah, berikan kemudahan, berikan kelancaran di acara kami ya Arhamar Rahimin. Allah ya Rahman, berikan kepada kami pintu ilmu ya Allah, semoga kami membuat tahuan kepada kami ya Rahman. Allah ya Rahman, agar kami ketika tidak tahu, Allah ya Rahman, ingatkan kami ketika kami lupa ya Mujib as-Sa'ilin. Rabbana anzil rahmatan wassalam ya Allah, turunkan kedamaian, turunkan kesehatan, keselamatan bagi kami yang hari ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulkomar yang sudah memimpin pembacaan doa kita yang sekaligus. Mudah-mudahan pada kegiatan kita kali ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik Ibu, Bapak Ibu semuanya, langsung saja masuk kita pada acara selanjutnya. Sungai Kuangsing membelah kota. Lewatlah ia di kota Prana. Kegiatan ini mohon dibuka. Tunjuk arah Ibu Kepse kami harap. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di ruangan labor komputer yang kita cintai ini. Ya, selawat dari salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang terkhusus untuk Bu Febri yang tahun ini CGP angkatan ke-11 dan juga pada hari ini kita semua mungkin aksi nyata Bu Febri 1.4 temanya tentang mungkin kita diseminasi ya budaya positif. Jadi mungkin kita di SMP Negeri 37 ini rasanya tidak pernah terlalu sulit ya, kalau dengan kita bekerja tim ya saya rasa tidak ada yang sulit. Nah semuanya kita kerjakan secara bersama
alhamdulillah yang selama ini yang kita berbuat tidak ada yang tidak bisa kalau dengan kita secara bersama-sama. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya ya mungkin budaya positif ya di sekolah kita akan meningkat. Jadi apa-apa saja semuanya bisa kita terapkan, dan juga kita perlu dukungan kita bersama. Jadi saya berharap angkatan 12 sekarang sudah dibuka Ibu Febri untuk CGP. Saya mengharapkan Bapak Ibu ikut. Jadi tidak ada alasan, tidak ada kayaknya di batasan umur, tidak ada lagi di sini disebutkan. Jadi sudah terbuka untuk semua kita Bapak Ibu. Nah jadi saya berharap yang penting Bapak Ibu sudah memenuhi syarat itu dulu. Kalau sudah memenuhi syarat ikuti saja. Berhasil atau tidak, lulus atau tidak itu yang Maha Kuasa dia punya kerjaan Bapak Ibu. Yang penting usaha sudah kita jalankan. Jadi tidak ada alasan. Jadi semua nanti untuk semuanya wajib ikut. Jadi nanti untuk yang mungkin Ibu Ika ayalah kita bantu dia dulu. Karena dia untuk menyelesaikan kuliah dengan memahami Ibu Ika secepatnya donasi biar MPD di tangan, banyak MPD di sekolah nanti. Setelah itu nanti Ibu Ika untuk berikutnya ikut tes CGP lagi. Jadi step by step. Nah di ansur-ansur terus semuanya, tidak ada alasan. Nah jadi untuk seluruh guru, jadi tidak ada alasan, yang penting ada syarat-syaratnya di situ. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat, saya menyarankan ikut, tidak ada alasannya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini perlulah kita dukung bersama. Nah tanpa kita saya rasa tidak akan bisa dia maju. Jadi ayolah Bapak Ibu, nah kita bantu ya Bu Febri ini supaya tidak ada kendalanya. Jadi tidak ada kendalanya, nanti ada bahasa saya merasa kesulitan karena tidak ada bantuan atau kurang respon dari kawan-kawan. Ayo Bapak Ibu, tidak ada alasannya kalau guru SMP 37 ini merasa kewalahan karena kawan-kawan tidak ada bantuan. Kalau memang tidak bisa, nah tidak usah Bapak Ibu berjalan sendiri, kita ramai kok. Nah jadi dengan kebersamaan sekarang kita beri sendiri. Untuk kedepannya ya bisa nanti Bu Yeni, Bu Era atau Bu Restu, nah atau Bu Ayu. Nah jadi dengan kebersamaan, berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing. Tidak ada rasanya yang tidak akan sukses Bapak Ibu. Kalau dengan kebersamaan semuanya jalan. Nah makanya dengan ya diseminasi ini yang budaya positif kita sudah banyak rasanya menerapkan ke anak-anak kita Bapak Ibu. Nah makanya untuk kedepannya, nah inilah harapan saya. Nah selamat berjuang untuk Bu Febri yang berikutnya. Mungkin kalau ada kendala Bu Febri bisa berbagi. Sudah ada kok kakak-kakaknya, abang-abangnya yang terdahulu. Itu bukan berarti oh ini ayah ini di bawah saya. Tidak ada, berarti itu abang angkatan di atas kita. Nah berarti adalah itu kakak tingkat kita. Itulah kalau kita kuliah kan ada umurnya yang kita tengok. Nah ke beliaulah kita belajar, dengan beliaulah kita bertanya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan, nah kita tidak perlu Bapak Ibu saya banyak ya kegiatan ini, bantu saja dulu. Sebanyak ini orang hebat di sekolah kita. Ada Bu Yosi, ada Bu Mulyani, ada Bu Rina, ada Pak Ayat, nah Bu Epa, apa lagi kurangnya? Kalau mungkin di sekolah orang baru perdananya, di situ memang terasa Bu Febri. Kalau di sini sekarang ada kendala, bisa bertanya dengan orang-orang hebat yang terdahulu. Nah jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama pimpinan, apa saja kegiatan Bapak Ibu saya dukung semuanya. Belum pernah saya tidak mendukung Bapak Ibu. Kalau ada di situ Bapak Ibu datang ke saya, tidak saya dukung, Bapak Ibu tidak interaksi Bapak Ibu. Tidak tahu saya kasih apanya. Nah kalau saya tidak mendukung, makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, nah yang punya kendala yang kayak, nah sebetulnya Bapak Ibu saya juga gimana ya bahasanya, sedia ada jadi pemikiran bagi saya Bapak Ibu. Yang pagi ini orang Kemenang yang menelpon saya. Nah, tapi jujur Bapak Ibu, ini bukan mempermalukan, kita sama aja semuanya. Bagi Bapak Ibu, oh sekarang Bu Ayu, Pak Raja, ada Pak Rizal, ada Bu Santi. Nah, itu kan kawan-kawan kita, Pak Sukomar. Nah, kita kan berharap mendoakan supaya beliau ini ada tes P3K lulus dan ditempatkan di sekolah kita.
begini Bapak Ibu, semuanya kalau kita sudah duduk bersama, tidak guru honor komite, tidak PNS, tidak P3K, ini semuanya kita sama-sama bersinergi loh Bapak Ibu. Nah, tidak ada hebat seseorang karena seseorang, tidak. Berarti itu karena kita kebersamaan. Yang pertama di untuk Bu Sinopi, ada Aisyah, ada Aisyah sekarang. Nah ini Bu, kinerja nih Bapak Ibu. Kalau kinerja Bapak Ibu bagus, tentu otomatis laporannya bagus. Tapi kalau kinerja Bapak Ibu tidak bagus, tidak akan ada hasilnya bagus Bapak Ibu. Jadi saya, nah dengan adanya satu-satunya guru penggerak, calon guru penggerak, mudah-mudahan jadi guru penggerak. Nah yang 5 jadi 6 nanti Bapak Ibu ya, ayo kita dukung bersama. Nah itulah harapan saya Bu Febri. Kalau ada kendala, kita banyak loh di sekolah ini. Nah, oh ini minta bantuan dengan Bu Rina. Bu Rina lagi nggak sibuk ya bisa aja. Tapi kalau lagi dia sibuk, ada harap maklum ya Bu Febri ya. Mungkin tidak menengok WA saya, tidak membalas, kita positif thinking saja lah Bapak Ibu. Tidak usah kita ya negatif thinking dengan orang. Tapi yang namanya saya Bapak Ibu, saya berharap sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada lah yang mendaftar untuk ya CGP yang angkatan 12 ini. Yang penting usaha tes dulu. Kalau tidak berhasil berarti itu, nah jangan kita menyesal, tapi usaha penting. Ini Bu Weni kan semangat juga Bu Weni. Bu Weni kan masih 21 umurnya kan. Nah jadi tetap semangat ya Bu Weni ya. Nah jadi gimana caranya nanti kita banyak nih guru-guru hebat di sekolah kita Bu Weni. Jadi nanti kalau sudah usaha Bu Weni, nah tidak berhasil, berarti kita kan baru kita pasrah menyerah. Nah ini saja dapat saya sampaikan sekali lagi. Nah semangat untuk Bu Febri, sukses selalu. Nah dan ini kan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pengalaman budaya positif. Nah budaya positif Bapak Ibu, segala sesuatu yang budaya positif ini bagaimana kita terapkan. Nah saya rasa apa yang terjadi kalau Bu Febri nanti kan mungkin tugasnya ada lagi menjelaskan, ayo kita dengarkan bersama-sama. Nah sangat bermanfaat kita, tanpa kita bersama tidak ada yang bisa kita bekerja Bapak Ibu. Jadi dengan bekerja sama tim yang hebat ini mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Nah makasih banyak, ini saja dapat saya sampaikan. Nah mudah-mudahan budaya positif bisa kita terapkan di sekolah. Nah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahan dan dukungannya kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita kepada kegiatan yang kita nanti-nantikan. Nasi lembut bubur bernama sarapan pagi di waktu dini. Diseminasi kita simak bersama penjelasan Cikgu Febri Suzani. Kepada Ibu Febri Suzani saya terima kasih banyak Bu Eva atas bantunya Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sebelum kita mulai, saya bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun dari tadi pagi kita sudah mengajar, tapi alhamdulillah semangat Bapak Ibu guru SMP Negeri 37 Pekanbaru luar biasa, masih tetap segar ya, walaupun nanti masih ada lagi yang menyambung sampai sore. Baiklah Bapak Ibu, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Indrawati SPD MSI yang telah memberikan saya kesempatan dalam melakukan aksi nyata di sekolah ini. Kemudian juga terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu guru atas dukungannya, atas motivasinya, supportnya, sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kegiatan ini adalah kegiatan tugas aksi nyata dari modul 1.4, yaitu diseminasi atau menyebarkan pemahaman, kemudian membagi pengalaman, begitu tulisannya, tentang budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita terapkan
Bapak Ibu ada ide-nya nanti yang pertama pasti mungkin tentang kebersihan ruangan seperti apa, kemudian kegiatan selama berjalan. Silakan Bapak tuliskan, kemudian kita tempelkan di papan tulis ada karton merata untuk kita demi kelancaran acara kita. Saya pakai nama Bu Febri. Ya. Apakah ada door prize? Yang pakai nama nanti dapat hadiah ya Bapak Ibu. Nah, tunggu saja hadiahnya. Oke, selamat kali Pak Ibu. Silakan diminta kesepakatan kelas. Oke, ini kegiatan kita pada siang ini. Nah, ini yang pertama kita simak nanti kalau kita kalau kita setujui kita laksanakan nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin buat ini adalah yang terbaik. Nah, pertama tidak meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. Bagaimana, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Berarti kita komitmen ya dari awal sampai akhir kita ikuti kegiatan. Selanjutnya menjaga kelas atau ruangan ini agar tetap kondusif. Sepakat ya? Oke, mantap. Kemudian ini semua dan perhatikan narasumber saat berbicara. Nah, kalau nanti mudah-mudahan sampai apa yang kita inginkan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Oke, kemudian aktif dalam kegiatan berlangsung. Jadi nanti memang diharapkan keaktifan kita. Jadi partisipasi Bapak Ibu. Kemudian tertib, tenang, tidak berbicara, mantap semua. Bagus. Jadi intinya sama. Ini adalah kita lakukan kegiatan ini dengan tertib. Kemudian kita juga aktif dalam kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, terima kasih. Baiklah, kita langsung ke kegiatan berikutnya. Ini adalah budaya positif. Nanti oke Bu, tidak apa-apa. Itu kan itu yang nulis. Oke, nanti yang akan kita bahas yaitu konsep inti budaya positif. Nanti yang akan kita bahas, yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, seperti yang kita tahu, pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu kita kenal dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pembelajaran paradigma baru, tapi kita mengenalnya dengan istilah kurikulum merdeka. Ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini di samping ada gambar itu profil pelajar Pancasila. Semua kita sudah paham. Itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah nanti tujuan orientasi dari kurikulum merdeka ini. Kemudian berpendidikan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan sekolah benar-benar berpusat pada murid atau student-centered learning dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bapak Ibu. Sejauh mana pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang mau ngasih saran apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ilmu yang mana? Ilmu, oke, Bu Restu.
Silakan Bu Restu. Baik, Silakan berdiri Bu Restu. baik. Kemarin kita sudah belajar namanya produk integrasi ya. Itu kalau dilihat dari sistem pembelajarannya adalah bagaimana kita melihat beraneka ragam siswa memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran. Jadi mungkin bermacam-macam itu dijadikan topik bagaimana merencanakan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Restu. Tepuk tangan untuk Bu Restu dulu. Jadi inti pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita diharapkan betul-betul memahami kebutuhan murid. Ya Bapak Ibu ya, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, nah kemudian ini adalah paradigma baru, yaitu penerapan dari kurikulum merdeka yang seolah kita sudah melaksanakan ini adalah tahun yang ketiga. Kemudian, nah ini adalah perubahan paradigma. Silakan Bapak Ibu, ada pasangannya kan? Nah, silakan satu orang sebagai yang mengepalkan tangan. Anggap di tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kepal sekuatnya. Kemudian teman di sebelahnya berusaha membukanya. Oh begitu. Nah, kira-kira berhasil, bisa nggak? Apa yang dilakukan teman sebelah sehingga Bapak Ibu anggap ini berharga sekali? Tak bisa semua orang loh membukanya. Ini adalah saya, sekuat mungkin. Yang di sebelah berusaha membuka. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, silakan. Pak Adian dan Pak Zul yang mengepalkan tangan adalah Pak Adian. Pak Zul berusaha membuka. Kira-kira berhasil nggak Pak Zul? Oh, tak bisa. Pak Adian nggak mau tangannya dibuka. Nah, atau dirayu dulu Pak Adiannya, ditraktir gitu atau gimana? Kira-kira, nah bagaimana? Kira-kira kalau Pak Adian tak mau membuka, berhasil nggak Pak Zul membuka tangannya? Tak bisa. Jadi intinya apa? Kuncinya orang yang punya tangan tadi. Walaupun orang lain berusaha membukanya, tapi kalau dia tidak mau mempertahankan, tidak akan bisa kepala tangan tadi dibuka. Nah, inilah kelanjutannya nanti. Nah, ini dia miskonsepsi tentang story control. Selama ini kita sebagai guru suka menodongkan aja ke si murid, kayak nodong pistol, ya kan? Kita memaksakan apa yang kita mau. Sementara anak murid itu langsung terkejut melihat kita. Kita tak pernah memperhatikan murid. Nah, ini adalah ilusi. Dalam teori kontrol banyak ilusi guru mengontrol murid. Katanya dengan begini pasti muridnya bisa berubah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat masalah mampu mengeluarkan karakter. Nah, kita depan orang lain langsung membentak, kira-kira bagus. Kalau menurut kita kan ini mengajarkan karakter, tujuan kita baik, tapi cara kita tidak tepat. Anak itu akan merasa minder, akan merasa malu, atau ada yang dendam. Mungkin dendamnya sampai dan kamu tuh pasti dengar ibu itu saya selalu ingat kata-katanya ke saya, atau bapak itu selalu berbuat. Jadi inilah yang selama ini teori tentang miskonsepsi atau ilusi. Kemudian kita ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita merasa yang baik itu efektif, bermanfaat. Tapi bagi anak seperti apa? Oke, nah ini Dr. William Glaser ya. Ini mencoba meluruskan tentang miskonsepsi tadi, tentang makna kontrol yang perlu diluruskan. Ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid kalau muridnya tidak mau. Sama dengan konsep membuka kepala tangan tadi. Jadi memang harus dari dirinya sendiri, harus dari kesadaran dia, kemauan dia. Apalagi di sini di Bapak Guru BK dia sadar di mana memotivasi anak, tentu menggali dulu seperti apa. Kita memahami dulu. Kalau kita langsung memaksa anak harus begini, tidak akan tercapai. Mungkin di dekat kita ya Pak, ya, tapi di belakangnya belum tahu ya anak itu bisa melaksanakan. Kemudian ilusi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Semisal rujukan kayak
Pak Zul rayu-rayu dulu Pak Rian dibujuk atau diiming-imingi gitu ya, mungkin iya, tapi selama dibujuk dirayu itu jadi iming-iming aja dia mau. Di belakangnya kalau tak ada rayuan tak akan mau. Nah, berarti belum dari dirinya sendiri. Kemudian ilusi kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan Bapak Ibu, kita berilah kritikan yang baik. Kita beri masukan, kritikan yang baik yang memotivasi. Jangan kritikan yang menjatuhkan anak. Karena dimanapun anak sebagai manusia itu butuh dihargai. Dia tuh kan manusia juga ya Bapak Ibu ya. Coba kita dikritik pedas langsung, rasanya nggak enak. Nah, jadi ke anak pun seperti itu. Jadi kita memang sekarang dituntut lebih memahami murid. Itu yang paradigma baru. Kita dituntut memahami bagaimana murid itu sehingga kita bisa memasukkan rasa sehingga menyadarkan mereka. Kemudian ilusi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita di rumah sebagai orang tua, di sekolah sebagai guru. Kadang kita memaksakan kehendak kita. Mungkin aku jadi dokter aja ya, kita paksakan anak kita jadi dokter. Padahal anaknya maunya seni gitu. Itu kita masuk. Jadi sebagai orang tua, sebagai guru, kita tidak bisa memaksakan. Biarlah anak itu menentukan pilihan mereka sendiri. Mereka punya hak menentukan pilihan mereka masing-masing. Nah, ini apa bedanya stimulus respon dengan teori kontrol? Kalau selama ini kita mengajar itu menggunakan stimulus respon. Sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, kita berubah menjadi teori kontrol. Perbedaannya, kalau stimulus respon dia bersifat realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita anggap semua anak itu sama, kebutuhan mereka sama. Kalau dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita tuh berbeda. Yang benarnya mana Bapak Ibu? Kiri apa kanan? Yang sama atau berbeda? Berbeda. Setiap anak itu pasti berbeda. Kebutuhan mereka juga berbeda. Selama ini kita mengajar anak itu kita anggap sama aja semua. Kesiapan mereka sama semua. Padahal mereka tuh berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mempengaruhi orang dengan pandangan kita. Itu dalam stimulus respon. Kalau dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita bukan dengan pandangan kita saja. Kalau dengan pandangan kita kan, oh kamu harus rajin, kamu harus memilih untuk memaksa sesuai keinginan kita. Tapi kita harus melihat juga bagaimana dalam pandangan siswa atau murid seperti apa. Jadi kita berusaha melihat gaya muridnya atau gaya siswa. Kemudian kalau yang sebelah kiri, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang nakal, sama yang kita sebut nakal, mungkin ada sesuatu di balik itu. Tujuannya apa? Jangan kita menjudge langsung. Selama ini kita kan langsung, ini anak ini nakal, ini cukup sering terlalu. Kita suka mencap anak langsung, beri lambat. Itu yang salah yang kita lakukan selama ini. Padahal di balik itu kalau kita gali lagi ternyata lebih menyedihkan lagi kehidupan anak-anak kita. Mungkin dia tidak dapat kasih sayang orang tuanya, tidak dapat perhatian, anak-anak itu berbeda-beda. Nah, jadi ini banyak lagi ya. Kalau dalam orang lain mengontrol saya, kalau dalam teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol Anda. Jadi kita berharap anak itu ada kesadaran dia sendiri. Kita hanya memotivasi dan kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, kalau dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh kayak penantangan. Kalau kita bertahan akan bisa orang membuka. Karena kita punya hak ya. Nah, di situ tentunya. Jadi yang bisa mengontrol orang lain adalah mereka sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Misalnya belum hasil deh, kita paksa kamu harus. Nah, itu dalam stimulus respon. Kalau teori kontrol yaitu kolaborasi dan
ya. Jadi, nah ini disiplin positif. Kita lanjut disiplin positif. Kenapa disiplin positif? Sebelumnya kita udah kenal kata disiplin kan Bapak Ibu. Apa kira-kira beda disiplin dengan disiplin positif? Ada yang memberikan masukan? Kalau disiplin itu identik dengan apa? Biasanya kalau masuk sekolah militer ya, tuh disiplinnya kayak gitu, nah tak bisa kamu masukin. Nah, kenapa? Kok dibilang disiplin itu seperti apa? Seolah mengerikan, seolah menakutkan. Ayo, siapa yang memberi saran? Apa itu disiplin positif? Kamu ini? Atau Pak Reza? Nah, oke, kita lanjut ya. Disiplin, makna kata disiplin. Kalau disiplin, kebanyakan orang menghubungkannya dengan tata tertib, ya kan? Teratur, kepatuhan, harus patuh. Nah, dan dihubungkan dengan hukuman. Kalau dilanggar, kamu kena hukum. Nah, kan seperti itu disiplin. Dalam budaya kita disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dan hubungannya nanti disiplin itu pasti kita tidak nyaman. Takut aja gitu ya, ketakutan yang tinggi. Nah, apa bedanya dengan disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan disiplin diri. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab. Jadi memang mulai dari diri, ada kesadaran muncul dan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi tindakannya nanti sebagai wujud menghormati diri sendiri. Kalau kita menghormati diri sendiri, nah tentu kita juga akan menghormati orang lain. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntut murid untuk disiplin diri. Disiplin itu bagus, tapi disiplin yang positif. Yang positif itu artinya kita nyaman di sana. Dengan ada disiplin kita nyaman, kan kita sadar itu memang kebutuhan diri kita, kesadaran diri kita di sana. Jadi semua disiplin diri ini bisa berlaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan atau kebajikan ya, kebajikan universal dan memotivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, pendekatan disiplin positif ini bukanlah hanya tentang murid. Ingat Bapak Ibu, secara langsung ini sebenarnya arahnya ke kita sebagai guru. Kita kan seperti kata semua yang filosofi ngajar Watara itu kita ingat sosok Tulodo ya, ingat dia Mawasa Tugur Narayana, kita menjadi contoh. Gimana kita mengajarkan anak sendiri kalau kita belum memulai? Jadi tentu kita mulai dulu dari diri kita, cara kita. Jadi anak nanti akan melihat gurunya. Jadi sebagai orang tua, sebagai guru, ini memang harus kita sosialisasikan karena jangan disiplin positif itu hanya di sekolah, nanti di rumah juga kita lakukan sehingga menjadi budaya, betul-betul menjadi suatu kebiasaan. Jadi yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada. Kalau kita sudah menerapkan disiplin positif, insya Allah nanti anak-anak juga akan mengikuti. Nah, pendekatan disiplin positif itu merupakan kemampuan individu pendidik untuk membina atau mendidik baik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian pendekatan ini perlu mendapat dukungan dari sekolah. Makanya tadi dengan inseminasi ini alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung. Kita sosialisasikan kepada semua guru. Berarti seluruhnya kita sepakat ya Bapak Ibu. Bisa kita laksanakan kira-kira di sekolah kita? Bisa. Kita coba. Bisa, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi mulai saat ini kalau menasihati anak kita mulai dengan kata-kata yang lembut. Tak bisa kita kasar lagi. Mengambil anak langsung itu tidak boleh. Nah itulah yang selama ini yang terjadi. Inilah perubahan. Kita sama-sama berubah ya Bapak Ibu ya. Siap Bu. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi secara umum sifat-sifat yang baik, yang positif, tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nanti ada kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah, kalau dulu namanya peraturan sekolah. Ini ada
juga menjadi dasar. Dan yang terakhir itu profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita menjalankan ini, tentu kita harus paham dulu menjalankan disiplin positif semua berkaitan Bapak Ibu. Tentu yang harus kita pahami adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama yang paling penting yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini yang paling primer, paling penting. Kemudian kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan berkuasa. Inilah yang harus kita pahami dari anak didik kita, dari murid-murid kita nanti dalam mengajar. Kebutuhan bertahan hidup ini yang kebutuhan yang survival, ya. Ini sangat urgent. Ini adalah kebutuhan fisiologis. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Berarti itu kesehatan. Bagaimana pentingnya itu kesehatan, rumah, makanan. Bahkan anak-anak kita ada loh Bapak Ibu yang tidak makan. Anak saya tahun kemarin itu sekolah 3 si Bayu. Kenapa nggak sekolah? Karena dia nggak makan. Badannya tuh besar aja nih. Karena dia tidak makan. Tak ada dikasih kakak makan. Dia tinggal sama kakak. Kenapa tidak sekolah? Tak ada uang untuk sekolah. Makan pun susah. Gitulah. Kalau kita betul-betul memahami anak seperti itu, kita cari solusinya. Jadi kita tidak bisa mencas ini tak pernah hadir. Ternyata di balik itu banyak masalah yang dihadapi anak kita. Salah satunya ini yang paling fatal itu kebutuhan bertahan hidup. Tentu kita komunikasikan dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu butuh kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Ketemu orang tua pun tidak, karena bapaknya dapat bulan tak kemana, tak pulang-pulang. Ibunya sudah marah-marah saja. Jadi memang banyak yang mendasari anak-anak kita ini sehingga mereka kayaknya butuh perhatian kita, kasih sayang kita seorang guru di sekolah. Butuh perhatian teman, kasih sayang dari makanya kadang ada di waktu kemarin ya. Sebenarnya dia butuh perhatian ya teman-teman. Yang kita bilang kinestetik, alasannya pasti ada kenapa dia berbuat seperti itu. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Penguasaannya apa? Ini mau menunjukkan kekuatan. Nah ini ada juga loh kebutuhan dia pengen diakui gitu ya, bahwa saya ini mampu, saya ini terampil. Ingin merasa dihargai. Ada kebutuhan meliputi keinginan dianggap berharga. Jadi anak-anak itu sesekali dia memang butuh pengakuan dari kita. Kamu bagus. Itu adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi mereka. Selanjutnya yang keempat itu kebebasan. Nah, dalam belajar mungkin ada kita yang bermain. Berarti mereka butuh ini mungkin butuh kebebasan. Jadi mungkin tempatnya ada yang tidak sesuai. Disitulah kerja kita sebagai guru nanti memperhatikan kebutuhan mereka. Yang terakhir itu kebutuhan kesenangan. Jadi ada yang usil mengambil teman, itu adalah kesenangan mereka. Dia bahagia melihat orang kawannya teriak-teriak ketakutan, ada. Senang melihat orang menderita, ada itu Bapak Ibu. Nah, teman-teman yang tidak ketakutan dia bahagia. Itu adalah kebutuhan mereka. Ternyata mereka kurang ini kesenangan. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ada studi kasus. Coba Bapak Ibu, ada satu kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas 91, cantik Bu Zulaika dengannya. Oke, dia bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal. Coba, saat dia tak bawa bekal, diminta sama temannya. Dan memang semula dipaksa. Nah, kira-kira jika Bapak Ibu sebagai Ibu Zulaika, nah apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut ini Tommy berarti kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Coba siapa dulu? Nah, Bu Vera ya. Baik, ini dari studi kasus yang kita
baca bersama-sama. Ini kelihatannya Tommy nggak sarapan dulu dari rumah, atau dia tidak dibuatkan sarapan oleh orang tuanya, atau memang tidak punya jajan. Jadi ada berapa opsi mungkin ya kenapa dia melakukan ini. Berarti kebutuhan primernya nggak terpenuhi. Ya, bertahan hidup tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal ini, yaitu meminta ke temannya dengan paksa seperti itu biar bisa bertahan hidup. Kadang saya juga kalau misalnya nggak bekal juga minta sama Bu Ani gitu. Mungkin bertahan hidup saya sampai siang nanti. Oke, aku tanya Ibu untuk menyerah. Betul, yang dibilang Bapak betul. Mungkin dia tidak ada sarapan di rumah, tidak dibawa dan dikasih bekal sama orang tua, tidak ada jajan, coba. Jadi kelangsungan hidup, berarti apa nama kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira ada lagi nggak, Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Eva. Baik, Bu Febri, izin tidak berdiri ya Bu ya. Baik, menurut saya Tommy ini selain dari kebutuhan survivalnya tadi, yaitu kesenangan Bu Febri. Jadi kadang kita temui beberapa anak yang seperti Tommy, artinya bukan karena dia lapar, tapi karena dia senang menusili. Jadi dengan temannya menjerit jangan, dia merasa bahagia di sana. Bahagia. Oke, boleh fokus dulu tuh Eva. Kira-kira betul Bapak Ibu ada kesenangan karena dia hobi main lagu. Nengok temannya tuh, jangan senang hatinya. Nah itu yang kedua. Versi kedua yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi ada dua kebutuhan dalam satu kasus, dua kebutuhan. Ada lagi tak kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira ada lagi tak kebutuhan lain? Oke Bu Susi, silakan. Terima kasih Bu Febri. Dari studi kasus ini saya melihat barangkali ya kan sini kira-kira apa alasan Doni melakukan tersebut. Nah, berkemungkinan si Doni menunjukkan powernya di antara si Tommy ya. Si Tommy menunjukkan powernya kepada teman-teman yang lain bahwa aku ya gitu ya, bahwa keberadaan saya di kelas ini tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Jadi dia menganggap dirinya penguasaan dirinya lebih menguatkan di antara lainnya beranggapan seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Tak malah tepuk tangan yang Bu Susi. Jadi yang ketiga itu menguasaan. Dia merasa hebat, dia merasa paling bangga bahasa kita. Dia bisa meminta sama teman yang memaksa, jadi temannya akhirnya mungkin dikasihkan karena takut, bangga dia Bapak. Jadi yang ketiga kebutuhannya itu penguasaan. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Nah, sebenarnya jawaban teman-teman tadi itu betul semua Bapak Ibu, betul semua. Jadi yang pertama, alasan yang pertama survival, bertahan hidup sesuai seperti kata Bu Era tadi ya. Kalau dia tidak makan, mati dia nanti Bapak Ibu. Mungkin dia bisa pingsan, masuk UKS lagi memang sakit perut, kasihan. Jadi di balik ini kalau kita telusuri mungkin dia tidak makan di rumah. Kalau kita telusuri ternyata dia belum makan, malam tadi tidak makan, mamanya tidak pulang atau seperti apa, tidak memasak. Inilah alasannya anak kita berbuat seperti itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, nah ini kesenangan seperti kata Bu Eva. Senang dia. Jadi kawannya itu takut, apa nih jerit-jerit? Dia bekerja, minta dipaksa. Ternyata setiap perilaku anak itu memang ada tujuannya Bapak Ibu. Jadi manakah tujuan itu semua bisa mungkin karena alasan kebutuhan tadi. Nah yang ketiga kekuasaan. Jadi teman-teman yang takut dia merasa hebat. Takut, aku paling berani ya. Kata Bu Susi tadi benar. Aku orang yang paling hebat di kelas ini. Orang-orang takut. Jadi kalau di kantin sering juga ya banyak murid itu anak-anak kita minta uang malam-malam sama teman. Alasannya pasti ada. Apa dasar di balik itu? Memang tak ada uang jajan atau memang menunjukkan kehebatannya atau merupakan suatu kesenangan menengok orang ketakutan dia boleh apa? Ada alasan yang diberikan. Nah yang terakhir ini kebebasan. Jadi
Jadi dia merasa bosan dengan bekal, mungkin ya di rumah dikasih sarapan itu terus, ikan teri terus bisa, atau nasi goreng terus bosan ya. Karena bekal temannya ada ayam goreng, ya kan? Ada pizza, gimana dia tak tergoda coba? Nah, jadi alasan itu banyak. Pizza belum buka kalau pagi bu. Iya, betul sih. Mungkin temannya kok pizza, dia cuma makan ikan teri terus atau nasi goreng terus jenuh. Jadi dia pengen bebas. Nah, itu alasannya. Oke lah Bapak Ibu ya. Berarti yang terakhir kesenangannya, lucu-lucuannya Bapak ya, lucu gitu. Nengok teman ketakutan. Jadi semua tingkah lakuannya kita, kalau kita memahami ini, insya Allah pasti nanti kita bisa carikan solusi bersama dengan anak tersebut. Jadi bukan keinginan kita, ada kontribusi siswa itu. Saya begini Bu, itu yang kita lakukan. Sekarang selanjutnya yaitu kita lakukan motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi. Nah, sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu masuk kelas tepat waktu kira-kira karena apa? Kira-kira karena nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, siapa nih? Pak Adian masuk kelas ke jam PKN. Bagaimana Pak Adian? Masuk kelasnya tepat waktu gara-gara nomor berapa? Kalau saya sebelum masuk kelas tidak tepat waktu, karena perjalanan dari jam 10 ke sana itu kadang-kadang yang membuat tidak tepat waktu itu ya jarak ruang kelas kita yang jauh, tapi kalau yang sudah tapi banyak juga tepat waktunya. Yang menurut saya tepat waktu itu ya saya menghargai diri saya sendiri, bukan saya dapat imbalan dan itu juga membuat saya nyaman dan enjoy melakukannya. Oke, mana tepuk tangannya lagi dong untuk Pak Dian. Berarti Pak Dian sudah berada di nomor 3. Berarti dia sudah berada pada posisi motivasi ini dalam rumah. Sekarang siapa lagi? Pak Raja? Nah, iya Pak Raja, nomor berapa Pak Raja? Pak Raja sudah 3 ada semua. Pak Raja sudah 3 semua. Alasan Pak Raja masuk tepat waktu ke kelas kenapa? Karena selama imbalan. Kayaknya semuanya Pak Raja. Iya Pak Raja. Sepertinya nomor 3. Karena kalau saya sendiri pribadi masuk kelas lebih dulu tepat waktu karena banyak yang harus disiapkan terlebih dahulu, terutama apabila ada anak yang terlambat bisa kita absensi terlebih dahulu, dan sebelum memulai pembelajaran tentu harus dipersiapkan apa yang kita sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Berarti sudah mantap-mantap loh 37 ini. Kayaknya sudah positif semua. Kalau Bu Weni, mungkin Bu Weni, kayaknya Bu Weni nomor 1, nomor 2 kayaknya. Silakan Bu Weni. Ini lebih positif lagi. Kalau saya kayaknya ketiga-tiganya. Iya jujur. Yang pertama menghindari hukuman betul. Kemudian yang kedua imbalan betul. Imbalannya itu dapatkan pahala kayaknya. Ya. Imbalannya dari Allah. Kemudian yang ketiga betul juga. Jadi kalau saya ketiga-tiganya. Tepuk tangan untuk ini. Berarti dia borong semuanya dan eksternal, internal semua ada dalam diri Bu Weni. Mana tepuk tangannya? Oke. Siapa lagi Bu Yasi? Nah, oke Bu Yasi. Kalau saya begini, saya sama dengan Bu Weni sebenarnya Bu Febri. Cuma kalau diposisikan ke nomor, ya kita itu idealnya yang pertama 03, ya untuk menghargai diri sendiri. Seperti kata Pak Adian tadi, itu sudah menjadi diri kita gitu. Tren kita sendiri, ya menghargai diri sendiri. Kalau kita sudah disiplin, otomatis nomor 1 kita tidak akan merasa nyaman, tidak takut lagi kena tegur, kena marah, otomatis hukuman tidak ada. Dan kalau itu sudah berjalan, otomatis kita mendapatkan penghargaan. Contohnya tadi dari Allah, yang kedua karena kita ada guru, kita kan kinerja kita di situ. Nah, jadi otomatis
nih, nanti nampak di CCTV. Kalau tidak ada kayak saya itu kita nggak masuk ya kan. Tapi kalau kita sudah berada di nomor 3, itu ada orang melihat kita, itu adalah dari motivasi intrinsik dari kesadaran kita sendiri. Insya Allah yang nomor 2 itu pasti ada ya, Bu Yosia, Bu Weni, imbalan itu pasti ada. Yang pasti itu dari Allah sudah jelas. Pahala jariah seorang guru itu tidak ternilai. Walaupun kita sudah meninggal, ya Pak Desa, walaupun kita sudah meninggal nanti pahalanya akan tetap mengalir. Itu pahala kita seorang guru. Semangat Bapak Ibu jadi guru ya. Oke, semangat. Oke. Ini motivasi ada 2, 1 eksternal namanya itu karena orang luar, pengaruh ke sekolah, pengaruh mau dikasih penghargaan nilai yang bagus. Karena lalu yang ketiga itu dari diri sendiri itu motivasi internal. Yang terbaik adalah yang nomor 3. Baiklah Bapak Ibu, motivasi internal menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita merdeka itu kita kan tidak mau disuruh orang nih barangnya, tak mau diperintah orang, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri. Itu lebih mulia, lebih baik dan lebih nyaman seperti kata beliau sendiri. Kita pasti lebih tenang karena memang dari diri kita muncul motivasi itu. Kemudian menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Inilah sasaran dari kurikulum merdeka itu Bapak Ibu. Merdeka dalam artian semua kita mulai dari diri kita tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah kemudian ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa bedanya Bapak Ibu? Identitas gagal. Kalau identitas sukses itu berada di, kalau identitas gagal itu hukuman. Kalau kita kasih hukuman itu gagal. Kalau sukses itu disiplin, tapi ada 2, konsekuensi dan restitusi. Ada 3 kolom Bapak Ibu. Kalau yang pertama, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal Pak Riza lagi piket, dengan barangnya anak ulama, sini kamu, kenapa kamu? Nggak bisa ulama, itu kan hukumannya Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tiba-tiba, jadi anak langsung shock, stres, itu hukuman. Itu adalah identitas gagal. Pasti anak itu merasa dari sakit hati, dalam hatinya kita tidak tahu seperti apa. Nah sekarang yang kedua, identitas sukses itu konsekuensi. Konsekuensi ini sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan suatu pilihan. Nah kalau yang hukuman tidak nyaman otomotif atau anak untuk jangka waktu panjang, yang pasti anak tidak nyaman dengan hukuman. Kalau dengan konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Mungkin kalau hukuman kan langsung anak dihukum, dia jelas selamanya mungkin berbekas di hati. Kalau konsekuensi untuk jangka pendek artinya, nah kamu tahu kenapa kenapa konsekuensinya kamu tahu Bu, mungkin saya harus mengambil sampah gitu kan jangka pendek. Tapi memang ada peraturan dan konsekuensinya. Anak tahu, anak paham. Tapi kalau hukuman dia tiba-tiba. Nah kaget langsung sok ya. Tapi kalau konsekuensi dia buat perjanjian peraturan dulu, ada konsekuensi yang dilanggar, mereka paham. Tapi kalau restitusi kita menguatkan murid, kita kuatkan mereka. Kenapa kamu terlambat? Ada apa? Kenapa bisa terjadi? Jadi kita apakan anak dulu. Kita buat suatu anak itu tenang gitu ya. Kemudian kita tanya alasannya, kemudian kita tanya apa keinginannya. Mau tidak kamu besok berubah? Jangan ulangi lagi. Jadi memang memancing anak itu dari dirinya sendiri. Kemudian hukuman itu merupakan korban mendapatkan keadilan. Mereka itu merasa jadi korban. Saya korban dari Pak Aldian. Tadi saya dihukum besar. Korban ya. Kalau ada korban itu kan kesannya seperti apa? Tapi kalau konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Jadi mereka tidak merasa betul jadi korban. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi tidak ada korban di sini. Kita cari gantinya langsung. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Ada lagunya Pak Aryan, sakit katanya ya. Sakitnya tuh di sini ya gitu. Anak-anak tuh bernyanyi dalam
Waktu SMP saya dulu dihukum loh sama bapak itu, sama ibu itu. Pasti teringat, karena di sekolah saya lama ada anak saya belajar, gurunya yang agak kasar, mulutnya perempuan itu, mulutnya agak ada sampai anak tuh dalam hatinya dibilang dengan saya dendam sama ibu. Bayangkan, kenapa kamu bisa dendam? Jangan sampai tak bisa saya maafkan ibu karena kata-kata gitu, kata-kata itu setajam pedang atau bisa melukai anak-anak kita. Jadi ini yang harus kita hindari dalam budaya positif. Bagaimana kita memulai dari diri kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat anak kita trauma gitu, atau membuat mereka hilang semangat belajar gara-gara kita. Harusnya kita kembalikan mereka, sadarkan mereka, kembalikan biar mereka lebih kuat lagi setelah ini. Oke, kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih banyak nih perbedaan hukuman dengan konsekuensi restitusi. Yang pasti kalau hukuman peraturannya adalah ini, kamu harus begini. Ini peraturan ini kamu harus begini. Tak ada ditawar menawar. Kemudian kalau restitusi, kita kalau konsekuensi kita tanya apa peraturannya? Peraturan sekolah kita bagaimana? Mampukah kamu melakukannya? Jadi dia melihat, oh ya, peraturan sekolah kita tak boleh melanggar. Nah, jadi bagaimana? Nah, jadi mampukah kamu melakukannya? Kita tanya. Ya Bu, saya janji besok tidak melakukannya lagi. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, tanya keyakinannya. Ya Bu, saya meyakini bahwa saya memang dia menyadari salah dia, saya menyadari saya tadi begini diceritakannya, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Nah, berarti dari dia kita ganti. Ya Bu, besok saya janji akan cepat bagi kamu sehingga saya tidak terlambat. Keluar dari mulut anak itu sendiri. Itulah bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira bisa sampai di sini Bapak Ibu? Ini masih banyak lagi ya perbedaannya, tapi arahnya sudah nampak ya. Nampak. Jadi kalau yang kita ambil yang terakhir aja ya, ini anak, kalau yang negatif mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Oh, terlewat ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau hukuman itu biasanya guru yang dibuat guru. Kalau disiplin dibuat oleh guru dan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Tapi kalau restitusi itu dibuat oleh murid. Kita cuma membimbing. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi udah mulai nampak belum? Kalau hukuman itu serta-merta dari kita. Kalau konsekuensi kesepakatan kita berdua. Tapi kalau restitusi itu dari siswa itu sendiri. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, sekarang posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ada 5. 1, posisi guru itu sebagai penghukum. 2, sebagai pembuat merasa bersalah. 3, guru itu sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Pak Reza posisi nomor berapa ya kira-kira? 1, 2, 3, 4 atau 5? Nah, coba posisi yang nomor berapa nih Pak Reza? Kalau untuk posisi sebenarnya di 3 teman. Karena kita sebagai guru harus bisa bertemu dengan murid tapi tetap dalam batasnya masing-masing. Dan juga sebagai manajer juga saya Bu. Manajer saja. Oh ya. Mungkin lebih ke 3 sama 2 sama 5. 2, 3, 5 ya. Ya Bu. Penghukum saya enggak. Oke, Pak Reza posisinya berbuat merasa bersalah yang kedua, kemudian sebagai teman dan manajer dia Pak Reza. Ya, oke, tepuk tangan dulu tuh Pak Reza. Kasih Ibu. Tepuk tangannya apa lagi Pak Reza? Oke, ada yang lagi Pak. Oke, nah kira-kira Bapak Ibu yang lain posisi nomor berapa? Ibu Restu, guru BK kita. Baik, kalau saya posisi nomor 3, 4, dan 5 ya.
Kalau kita tidak memantau anak, kita tidak akan tahu siapa anak itu. Kemudian kalau tidak memanajernya, kita tidak akan bisa membuat dia disiplin atau misalnya membuat dia paham. Kemudian teman, kalau di guru BK itu kan guru BK itu adalah sahabat siswa, bukan polisi siswa. Jadi butuh kita untuk berteman bersama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk guru itu dulu, ini guru BK kita. Memang posisi yang ditakuti siswa itu yang nomor 1, guru. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Pak polisi. Jangan posisi kita di sini. Apa itu posisi penghukum? Nah, ini ya. Itu bawa rol. Tapi bukan guru matematika ya, Bang Ina. Kita guru matematika bawa rol bukan untuk memukul anak. Mereka itu bawa rol sehingga seperti kata Ibu Profesor, matanya aja seorang anak takut kena hukum sama Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik mungkin kita udah jarang, tapi verbal masih ada loh Bapak Ibu, kata-kata kita yang melukai anak kita. Kita kadang tidak sadar. Nah, orang yang posisi menghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ada nggak kira-kira di antara kita Bapak Ibu? Nah, masih ada. Tak apa-apa. Kita mulai namanya kita masih baru, tak apa-apa. Masih ada kita di kenyataan guru-guru yang seperti ini. Kamu selalu saja salah. Kan kita menghukum anak itu. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Itu posisi hukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Ikutin kata-kata saya, awas kalau ini yang gawat. Mudah-mudahan tidak ada untuk berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan tidak ada guru penghukum lagi di sekolah kita. Oke, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, guru seperti ini posisinya biasanya suaranya lembut, gitu ya. Pembuat merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan. Mungkin orang BK sekali mungkin perlu juga keheningan, ya, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Tapi kata-katanya ini yang kedua dengan lembut, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Yang itu membuat dia merasa bersalah, tersentuh nanti. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi ini nanti akan memberi penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid ini merasa tidak berharga dan akan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling banyak ya, terutama nih guru-guru, terutama guru BK, memang dia adalah sahabat siswa sebagai teman. Tapi ingat posisi sebagai teman. Ini posisi ini adalah posisi tidak akan menyakiti murid. Kan kita sebagai teman, ya kan? Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Yang positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor. Nah, kayak seperti Pak Reza, humor sama anak murid. Nah, mereka berkata begini, ayo bantulah demi Bapak ya. Itu posisi kita sebagai teman. Demi Ibu ya, tolong ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Masa kita membantu? Nah, itu posisi teman. Jadi pada posisi ini, kalau hal negatifnya di posisi teman, suatu guru tersebut tidak membantu murid akan kecewa. Kalau kita tidak bantu mereka, dia akan berkata begini, saya pikir Bapak Ibu teman saya, rupanya sekarang gini ya Bapak. Ada negatifnya juga. Jadi pandai-pandai, saat yang positifnya kita ambil posisi temannya. Jangan nanti kita terjebak betul-betul kita teman yang ada di anak. Oke, Bapak Ibu lanjut yang keempat, yaitu posisi guru sebagai pemantau. Yaitu memantau itu berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Jadi kalau guru pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Kemudian dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid.
seorang guru yang di bawah kamu. Dan yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Posisi manajer di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sebagai manajer ini adalah posisi yang terbaik, Bapak Ibu. Yang terbaik. Jadi apa yang kita yakini kembalikan ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Berarti kembalikan ke diri dia. Kita kembalikan ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kalau guru BK kayaknya sudah manajer teman dan manajer 2, 3, 4, 5 sudah semua. Nah, sekarang semuanya kita juga diharapkan menjadi manajer. Nah, jadi kalau posisi manajer ini tentu tugas seorang manajer bukan untuk mengatur, kita memimpin murid untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi kita bukan mengatur dia, tapi kita pimpin dia sehingga dia dapat mengatur dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol tadi yang sudah kita bahas ya. Kayaknya, nah ini posisi kontrol ya terbaik. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Posisi kontrol yang terbaik adalah kontrol sebagai manajer. Itu ada foto saya di situ Bapak Ibu. Nah Bapak ya, mudah-mudahan kita semua bisa jadi manajer untuk anak-anak kita. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira nih posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat masalah. Membuat merasa bersalah Bu Rina. Oke, tapi ini kayaknya nggak bisa muncul di bawah Bu Rina. Benar sekali ya Bapak Ibu ya, itu kita berarti membuat anak merasa bersalah. Nih, kalau ini kamu tidak pernah melakukannya. Sebagai penghukum. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kita kembalikan ke siswa. Jadi kita memimpin mereka, bukan kita yang mencari solusi, tapi mereka yang mencari solusi. Itu inti dari manajer. Nah nih, coba Pak Reza, ayolah lakukan ini Bapak atau Ibu ya. Itu sebagai teman. Jadi kita sama sekarang. Nah berarti alhamdulillah kita sudah memahami posisi kontrol. Kalau ini kira-kira apa Bapak Ibu? Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemantau. Kenapa pemantau? Karena sesuatu peraturan ada konsekuensi. Nah, ya. Jadi konsekuensinya kalau tidak ada tugas tak dapat nilai. Oke, Bapak Ibu ya, berarti tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah paham, mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa berada di posisi manajer semua. Teman dan pemantau itu perlu, tapi ada saatnya kita berada di puncak posisi sebagai manajer. Nah, kemudian Bapak Ibu nih kita lanjutkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Karena kita semua rata-rata mengajar di kelas, ada sebagai kelas kita membuat suatu keyakinan kelas. Nah, mengapa mesti keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa mesti keyakinan? Tak peraturan aja kita buat. Coba siapa? Bu Yeni atau Bu Yosi? Kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama. Nah, ini Bu Yosi. Kalau keyakinan kelas itu melibatkan semua siswa di situ. Mereka yang mengeluarkan pendapatnya, jadi melibatkan dia. Tapi kalau peraturan itu sudah ditetapkan, hanya anak yang mengikuti. Jadi tidak ada keterlibatan siswa di sana. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yosi dulu. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid di dalam kelas. Kalau peraturan yang buat pihak sekolah murid tidak mau laksanakan, kan gitu ya. Jadi yang kita lakukan sekarang yang penting yang kita lakukan perubahan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu kita ubah jadi keyakinan. Karena keyakinan itu yang membuat dirinya untuk kembali lagi ke dirinya sendiri. Ini membentukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kalau peraturan, Pak Reza, buat dari Sudirman, peraturan lalu lintas harus pakai helm ya kan? Kalau tak pakai helm apa terjadi Pak? Hilang, dia
Nah, langsung ditilang denda sanksi ditahan SMK itu melanggar peraturan. Sebenarnya di balik kita disuruh pakai nilai itu apa gunanya? Ada kan yang di baliknya itu? Ada. Apa Pak Reza? Biar terjaga otak. Biar terjaga otak kita. Seandainya kejadian kecelakaan aman. Kalau kita menyadari kira-kira lewat jalan paus Pak Reza, polisi tak ada. Pak Reza pakai helm juga tak kira-kira kalau menyadari? Insyaallah enggak. Insyaallah enggak. Jadi itulah beda peraturan. Kalau peraturan kita takut karena orang lain itu adalah faktor dari keselamatan. Jadi kalau kita menyadari itu keselamatan kita, ingat aspal itu tak ada yang lunak kan orang. Dimanapun kita jalan pakailah itu keselamatan kita. Itu beda peraturan dengan keyakinan. Oke lah Bapak Ibu, rasanya ini sudah paham lah Bapak Ibu ya. Ini proses pembentukan keyakinan kelas. Nah kemudian ini segitiga restitusi. Ini cara menyelesaikan masalah. Pertama menstabilkan identitas, kemudian yang validasi tindakan yang salah, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Oke, segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukannya dia minder, tapi mereka lebih kuat lagi. Jadi segitiga restitusi ini adalah segitiga yang terbaik ya dalam menyelesaikan suatu masalah, kecuali masalahnya besar ya. Kalau besar dengan hubungan dengan Pak Polisi itu baru tidak bisa ya. Begitu kira-kira di mana Bu Era? Bu Restu ya Bu Ikin ya. Jadi segitiga restitusi itu masalah-masalah di sekolah masih bisa, kecuali itu masalah yang besar. Nah pertama kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kita stabilkan identitas dulu. Nah, apa contoh kata-katanya Bapak Ibu? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita biar anak itu tenang, kita stabilkan dulu. Kita tidak ada manusia yang sempurna. Jadi mereka merasa tidak sendiri. Ada teman, oh iya, dia tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Jadi itu menenangkan mereka ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, kata-kata yang ditampilkan dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, apa kata-kata contoh yang kita berikan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini atau yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Itu namanya kita validasi tindakan yang salah. Kalau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu contoh kata-katanya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak yang memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal seperti apa sih yang kita mau? Jadi kita kembalikan ke mereka. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini nanti dalam kenyataan kita sehari-hari dalam budaya positif di sekolah kita bisa yang sudah kita lakukan itu 5S kita menyambut siswa ya, senyum, salam, sopan, santun, sapa gitu. Jadi 5S itu sudah kita laksanakan. Ini bisa kita lanjutkan lagi. Kemudian mungkin kita tambah lagi mungkin dengan kata-kata ajaib. Tidak apa-apa seperti yang sih, maaf, tolong, permisi, itu kata-kata yang bagus budaya di sekolah kita yang kita tinggalkan lagi pada anak kita. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru harus memiliki standar kepribadian
atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikannya. Mudah-mudahan baik positif di sekolah kita bisa kita rasakan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati SPD MSI, Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Pekanbaru. Saya mengucapkannya terima kasih banyak kepada calon guru penggerak di sekolah saya, Bu Febri Suzani. Dia juga sebagai wakil kurikulum di sekolah saya. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yang pertama ada aksi nyata modul 1.4 dari guru penggerak angkatan 11 Bu Febri Suzani, diseminasi budaya positif. Nah, mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini bisa diterapkan di SMP Negeri 37 dengan bersinergi dengan semua guru, warga sekolah. Alhamdulillah. Nah, kami rasanya dengan kerjasama tim yang solid, mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini bisa kami laksanakan di SMP Negeri 37 Pekanbaru. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semangat untuk Bu Febri Suzani sebagai guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan sukses selalu, tidak ada halangan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunasi Tetra SPD. Saya guru magang pelajaran IPS. Kemudian juga saya sebagai wali kelas. Baik, saya sudah mengikuti diseminasi disampaikan oleh Bu Febri tadi, yaitu tentang materi menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Setelah saya mengikuti apa yang disampaikan Bu Febri tadi, saya banyak mendapatkan hal-hal baru di sini. Ya, salah satunya bagaimana ada posisi kontrol yang tadi disampaikan oleh Ibu Febri. Selama ini mungkin kita tidak tahu bagaimana kita menggunakan diri kita sebagai seorang guru. Nah, disampaikan Ibu Febri itu kita bisa tahu bagaimana sebenarnya posisi kita. Apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajernya. Jadi kita tidak lagi menjadi pokok atau yang menimbulkan rasa bersalah. Jadi saya rasa materi ini sangat bagus sekali, ya, ditambah lagi tadi tentang adanya keyakinan keras. Nah, selama ini mungkin kita pernah membuat, tapi tidak seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Febri tadi. Di sini kita betul-betul melibatkan siswa dalam membuat keyakinan keras, sehingga anak tadi merasa dihargai, suara mereka ya betul-betul ada di dalam kesepakatan atau keyakinan yang mereka buat. Bukan seperti dulu yang mungkin hanya kita yang menerapkan, anak yang mengikuti, sehingga keterlibatan banyak dalam keyakinan keras tadi, sehingga anak tidak ada merasa ini atau dihargai. Mungkin itu refleksi dari saya dari apa yang disampaikan oleh Bu Febri tadi. Saya ucapkan selamat kepada Bu Febri CJP tanggal 11, mudah-mudahan sukses sampai terakhir pelatihannya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Yunis, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mengajar di kelas 9. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merefleksi hasil diseminasi kita pada hari ini, yaitu
yaitu narasumber Ibu Febri Suzani, CGP Angkatan 11. Ya. Materi yang sudah disampaikan beliau tadi yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang telah disampaikan oleh narasumber tadi ini merupakan hal yang sangat penting sekali untuk kita terapkan. Jujur bagi saya pribadi, ya ini budaya positif ini merupakan hal yang sangat penting kita terapkan. Walaupun seperti yang tadi dijawabkan lagi, ini tidak semudah memalas telapak tangan, tapi kita harus berusaha bagaimana kita menuju masa yang akan datang, yaitu di dalam kurikulum Merdeka ini. Semua kita ini yang ada di sekolah, jadi tidak hanya kepada siswa saja, kepada orang tua, kepada guru kita di sini sebagai manajer, ini perlu kita terapkan. Jadi terutama bagi saya pribadi, terima kasih Bu Febri sebagai narasumber yang telah memberikan informasi bagaimana kita berbuat untuk siswa tentang budaya positif sehingga siswa kita ini merasa nyaman, aman, tentram belajar di sekolah ini. Sekali lagi selamat buat Bu Febri, CGP Angkatan 11. Hanya itu refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Oktoviani. Saya adalah guru matematika kelas 7, 8, dan 9. Ya, terima kasih kepada Ibu Febri yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan dan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Bu Febri, beliau menyampaikannya dengan sangat jelas, beliau juga menyampaikannya dengan tenang sehingga kami lebih paham lagi tentang bagaimana menerapkan budaya positif. Salah satunya ialah bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi berkaitan dengan posisi guru sebagai manajerial, di mana bisa meminta kepada murid itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yang sudah dihadapinya. Jadi sebagai kita mengganti, tidak lagi memberikan dia konsekuensi, tidak lagi memberikan dia sanksi, tetapi kita mengajak untuk menerapkan restitusi itu sehingga kesadaran murid dalam melaksanakan atau mempertanggungjawabkan kesalahannya itu dia bisa mengatasinya secara dari dalam diri dia sendiri. Semoga Bu Febri sukses selalu ya dalam kegiatan pendidikan guru penggeraknya, dan kami siap untuk menerima ilmu-ilmu baru lagi dan siap untuk mencoba menerapkannya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, berdoa. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Coba, kalau seandainya di jalan raya, anak itu di peraturan lalu lintas
harus pakai helm nggak? Ya, itu peraturan harusnya pakai helm. Itu adalah suatu peraturan. Seandainya anak itu tidak memakai helm, nanti kalau dapat sama polisi langsung gitu ya, ditilang. Itu peraturan. Kalau peraturan ada sanksi yang diberikan. Nah, di dalam kelas, kenapa kita tidak memakai peraturan? Kita menggunakan keyakinan. Kira-kira apa beda peraturan ini? Nah, kalau peraturan itu pasti ada sanksinya, pasti orang takut nih kalau melanggar. Padahal kalau kalian pakai helm, di balik peraturan itu apa hikmah yang tersimpan di belakang? Itu supaya selamat, untuk keselamatan kita kan. Nah, kalau kalian menyadari helm itu gunanya untuk keselamatan, pasti kalian akan memakainya selalu, walaupun cuma perginya tidak ada polisi di sana, ya kan? Nah, itulah beda keyakinan. Keyakinan itu kita menyadari bahwa itu berguna buat kita. Jadi kalau peraturan itu suatu yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan, berarti kalian terpaksa melakukan. Nah, untuk peraturan kelas ini kita ubah dengan keyakinan. Kalau sekolah ada peraturan sekolah, ada peraturan di dalam aja, peraturan masyarakat semua ada. Kemudian kalau di dalam ada sanksi. Kalau di kelas kita buat suatu keyakinan, berarti keyakinan itu kita menyadari bahwa ini memang perlu. Oke? Jadi kita buat keyakinan, kita sepakati nanti apa keyakinan kelas. Misal, coba kita sesama teman saling menghormati, ya kan? Kalian menyadari itu rasanya perlu nggak jadi keyakinan kita. Kalau kita menghormati teman, itu menghargai. Kemudian apa lagi? Dalam membuat keyakinan kelas ini tidak boleh pakai kata negatif. Misalnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kata tidak itu kan kata negatif ya. Tidak boleh. Kita usahakan kalimat itu positif sama. Misalnya jagalah kebersihan, itu kan positif kan. Nah, kemudian jangan mencuri. Nah, itu tidak, itu bukan kata yang positif, itu kata yang negatif. Jadi kita cari kata-kata seperti itu. Kalau jangan mencuri berarti kita bisa apa? Apa yang tadi sempat balik? Kita berarti harus kasih Nah, jadi setelah ini anak-anak ibu silakan kita buat suatu keyakinan kelas. Ibu akan membagikan kertas sidang ini, silakan isi masing-masing kita satu saja keyakinan kelas yang akan kita jalankan. Jadi kita sendiri menyadari, oh ini memang perlu buat saya. Ini penting untuk kelas kami, biar kelas kita semakin bagus. Bisa naik semua? Bisa ya, paham ya? Paham. Oke, silakan ini diisi satu saja apa keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Nah, silakan. Boleh, apakah menghargai kemudian apa lagi? Jaga kebersihan. Oh, tak usah buat yang nanti kalau ada yang sama, nah kita ambil satu. Keyakinan itu tidak perlu banyak, tapi kalian pastikan bisa menjalaninya. Nah, misalnya kita ciptakan suasana kelas yang kita membuat senang sejak di sekolah, boleh. Suasana kelas yang nyaman. Gitu. Oke, silakan ada ibu tuliskan keyakinan yang ini saya jalan. Ini memang dari diri sendiri. Orang lainnya. Adis, dekat Adis. Nah, silakan isi. Baik. Nah, nanti keyakinan kelas kita tempelkan di sini. Ini adalah keyakinan kelas 91. Jadi anak-anak itu nanti sekali lagi tulis satu aja. Kita satu aja nggak usah banyak. Yang rasanya bisa kita jalankan. Oke, silakan ditempel. Oke. Sudah? Nah, silakan maju satu-satu, tempelkan dengan rapi. Ini ada juga tusuknya, silakan. Nah, silakan.
Sudah dan Ibu, baiklah. Sekarang kita lihat dulu ya. Apa keyakinan kelas? Kalau ada yang sama nanti ibu satukan aja ya, disiplin waktu. Nih, menghormati guru. Nih, menjaga kebersihan. Oke, mantap semua nih. Menghargai guru. Ini kayaknya sama. Yang sama ibu cabut ya. Kemudian ini apa lagi nih? Mengikuti pelajaran tanpa milih-milih teman. Ini apa nih? Berpakaian rapi, saling menghargai, ini sama nih ya. Oke, jujur, membuang sampah, kemudian ini sama dengan menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menghargai teman, menghargai guru. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mantap semua nih. Kemudian selalu menjaga kebersihan, ini kayaknya sama. Yang sudah dibuat, inilah kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita jalankan. Pertama, menghormati, saling menghargai baik guru maupun teman. Bisa kita jalankan kira-kira semua? Jaga kebersihan kelas. Kemudian kalau mengambil sesuatu letakkan lagi di mengajar. Ditandatangani kesepakatan kelas kita, dibuat namanya dan kelas. Ya, silakan ditandatangani. Ganti yang maju ya. Ini tanda tangan kesepakatan kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rizky Syahirat. Saya berada di kelas 91 dan wali kelas saya Bu Febri Suzani. Saat saya ketika membuat keyakinan kelas adalah saya sangat senang dan sangat antusias. Saya membuat keyakinan kelas itu sangatlah penting. Apa keyakinan kelas itu sangat penting? Karena dengan adanya keyakinan kelas ini, kita lebih dapat menghargai semua peraturan dan kesepakatan yang ada di kelas dan di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Saputra dari kelas 91, wali kelas Bu Febri Susani. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas adalah saya merasa senang dan gembira. Keyakinan kelas itu sangat penting karena keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan untuk menata kelas yang solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fahira, saya kelas 91, wali kelas saya Bu Febri Suzani. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas adalah saya sangat bahagia tanpa merasa tertekan sedikit. Keyakinan kelas itu sangat penting. Keyakinan kelas itu sangat penting karena agar terciptanya kerukunan, kesepakatan dalam kelas 91. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Media Jamila, kelas 91, wali kelas Ibu Febri Suzani. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat gembira dan sangat terpercayai. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat bahagia dan sangat gembira. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Mengapa keyakinan kelas itu sangatlah penting? Karena supaya teratur dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra dari kelas 91, wali kelas Bu Febri Susani. Perasaan saya saat bikin keyakinan kelas adalah sangat bahagia dan senang. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangatlah penting. Kenapa keyakinan kelas itu sangat penting? Karena supaya kelas menjadi damai, aman, dan lebih tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Putra Prasetyo dari kelas 91, wali kelas Bu Febri Susani. Dan saya membuat keyakinan kelas sangat senang dan antusias. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu sangatlah penting. Keyakinan kelas itu sangat penting karena agar terjalinnya kerukunan di dalam kelas.